dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bayangkan seorang ayah yang harus memilih antara cinta kepada anaknya atau ketaatan mutlak kepada Tuhannya. Bayangkan pula seorang anak yang rela menyerahkan dirinya demi menjalankan perintah ilahi tanpa ragu, tanpa takut. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah kisah nyata seorang nabi, ujian terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Sebuah peristiwa agung yang menjadi asal mula Hari Raya Kurban. Inilah kisah penuh haru dan keteladanan. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki 2 orang istri. Istri pertamanya bernama Sarah, sedangkan istri keduanya bernama Hajar. Dari Sarah, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Sementara itu, dari Hajar, lahirlah seorang anak yang juga laki-laki yang kelak dikenal sebagai Nabi Ismail. Namun, kehidupan di antara Sarah dan Hajar tidak berjalan harmonis. Sarah merasa kurang nyaman hidup berdampingan dengan Hajar. Berkali-kali ia memohon kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Awalnya, Nabi Ibrahim tidak langsung menuruti permintaan itu. Hingga pada akhirnya, datanglah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka, Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail pergi, meninggalkan tanah kelahiran, menuju sebuah tempat yang jauh. Ke sebuah lembah tandus yang kelak dikenal dengan nama Makkah. Pada saat itu, Ismail masih bayi dan sedang menyusu. Perjalanan yang ditempuh sangatlah berat, melalui gurun yang panas dan sunyi. Sesampainya di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah gersang, tanpa tanaman, tanpa air, dan tanpa manusia. Hanya ada mereka berdua, dikelilingi sunyi dan terik mentari yang menyengat. Beberapa tahun berlalu. Setelah meninggalkan istri dan anaknya itu, Nabi Ibrahim pun diliputi rasa rindu yang mendalam. Ia mengirim beberapa utusan untuk mengetahui kabar mereka. Ketika utusan tersebut kembali dan mengatakan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik, hati Nabi Ibrahim menjadi tenang. Ternyata, Allah telah mencukupkan kehidupan Hajar dan Ismail. Rezeki pun mengalir kepada mereka. Bahkan, mereka dianggap sebagai pemilik dan pemimpin wilayah Makkah, sebab merekalah penghuni pertama di sana. Rasa rindu yang tak terbendung membuat Nabi Ibrahim akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke Makkah. Ia ingin bertemu dengan istri dan anaknya. Saat itu, Hajar dan Ismail tengah menggembalakan hewan ternak mereka yang sudah cukup banyak. Dalam perjalanan pulang menuju Makkah, mereka sempat singgah dan beristirahat di Muzdalifah. Kelelahan membuat mereka tertidur. Pada malam itu, dalam tidurnya yang singkat, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Sebuah mimpi yang bukan biasa, mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Dalam mimpinya, ia diperintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail. Hatinya pun bergetar. Ujian yang amat berat itu terasa begitu menghantam jiwanya. Namun, demi ketaatannya kepada Allah, Nabi Ibrahim menguatkan hati. Keesokan harinya, ia memanggil Ismail dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu."
Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Ismail yang masih muda, dengan keteguhan iman yang luar biasa, menjawab, "Wahai ayah, jika itu memang perintah dari Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya. Insya Allah, aku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah. Jawaban Ismail membuat Nabi Ibrahim semakin yakin. Namun, tidak berhenti di situ. Iblis pun datang, mencoba menggoda Nabi Ibrahim agar membatalkan niatnya. Berkali-kali iblis merayu dan menghalangi, tetapi semua godaan itu ditolak. Nabi Ibrahim tetap teguh pada perintah Tuhannya. Ia membawa Ismail ke sebuah bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, agar tidak melihat detik-detik penyembelihan. Sebilah pedang tajam pun telah disiapkan. Ketika pedang itu mulai diarahkan ke leher Ismail, tiba-tiba saja Allah menggantikan tubuh Ismail dengan seekor kambing yang gemuk melalui malaikat Jibril. Ismail pun selamat dari penyembelihan. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membuktikan ketaatanmu. Sebagai gantinya, aku berikan seekor hewan ternak untuk engkau sembelih. Ini adalah ujian yang sangat besar bagimu." Peristiwa agung itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Sejak saat itulah, umat Islam memperingatinya sebagai Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Dan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, menyembelih hewan kurban di Mina adalah bentuk penghormatan dan penghayatan terhadap keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikianlah kisah yang begitu agung, tentang ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Semoga kisah ini mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika video ini membawa manfaat atau membuatmu merenung sejenak, jangan sungkan untuk like dan komen. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten yang menyejukkan hati, jangan lupa subscribe. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju kebaikan.